Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya akhirnya terkonfirmasi bahwa Yang Mulia Alam Dewa Iblis Abadi adalah sosok Yulan nomor 4 di Alam Dewa Kekacauan. Sementara itu di Aula Budak Asura, Xiaoyan dan Tianxun akhirnya memulai pertarungan. Jin Chang cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan mampu melawan Tianxun. Dengan perbedaan kekuatan di antara keduanya, dia berpikir seharusnya pertarungan itu dapat dimenangkan dengan mudah. Namun faktanya Tianxun masih kerepotan saat menghadapinya. Pada saat ini terlihat Tianxun segera membentuk segel dengan tangannya dan memadatkannya. Saat berikutnya teknik ke-9 genggaman hantu jahat memenuhi langit. Seketika lapisan kabut hitam menyebar dari kaki Tianxun dan menyebar ke seluruh tempat seolah-olah telah mengubah tempat itu menjadi rawa. Kemudian hantu yang tidak terhitung jumlahnya menyebar dari sana. Tianxun terus berkeliaran di sekitar arena dan ingin menggunakan teknik ini untuk menemukan Xiaoyan. Dia segera melihat beberapa hantu hancur dengan begitu cepat dan sepertinya hantu-hantu ini pun tidak mampu mengimbanginya. Apa yang bisa kau lakukan jika kau bersembunyi di sana-sini? Apakah kau tidak berani mengambil tindakan lagi? Ucap Tianxun berkata dengan sinis. Begitu Raja Tianxun selesai berbicara, dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Kemudian dia membuka matanya dan memukul telapak tangannya ke arah hembusan angin. Tepat ketika dia meledakkan telapak tangannya, tiba-tiba dia merasakan perasaan dingin di dadanya. Hahaha, apakah Raja Roh memiliki kekuatan seperti itu? Ucap suara Xiaoyan yang terdengar seperti guntur. Pada saat ini Tianxun tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia berbicara sebelumnya, pihak lain juga langsung memanggil namanya. Hal ini menambah keyakinannya bahwa sosok ini mungkin berasal dari Senshi juga. Namun saat dia sedang memikirkannya, tiba-tiba Tianxun merasakan sesuatu dan buru-buru melindungi dirinya dengan kekuatan keabadian. Namun kekuatan dahsyat itu sudah mengalir menembus pertahanannya. Pada saat berikutnya lebih dari satu pukulan mendarat di tubuh Tianxun. Segera kekuatan keabadian di tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit dan organ dalam Tianxun mulai hancur. Beberapa tanda tinju emas muncul di tubuhnya. Lalu dia menyemburkan seteguk besar darah. Dia benar-benar teralihkan oleh kata-kata Xiaoyan sebelumnya. Saat ini tampak ekspresi ketakutan di matanya. Ketika dia menembak ke belakang, dia bahkan lebih terlihat memalukan dari sebelumnya. Dan dia bahkan memukul tepi pelindung emas dengan keras untuk menghentikan tubuhnya. Hah, menarik. Apakah kau masih memiliki kemampuan? Ucap Xiaoyan terus memprovokasinya. Tianxun melihat ke mata Xiaoyan yang wajahnya disembunyikan di balik topeng. Sebelumnya dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini yang akan mengenali mereka. Lagi pula mereka belum pernah ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dia merasa lawannya sepertinya menggunakan semacam metode yang dapat membaca ingatan lawan berdasarkan penampilannya. Pada saat ini Tianxun telah memuntahkan seteguk darah dan dia juga terus menahan rasa sakit sebelum berdiri. Saat berikutnya kekuatan keabadian melonjak dengan gila-gilaan dari tubuh Tianxun dan itu langsung menyembuhkan semua luka-lukanya. Pertarungan antara keabadian hanya bisa berakhir jika menggunakan kekuatan absolut. Namun mustahil untuk melenyapkan lawan hanya dengan satu atau dua gerakan. Kekuatan keabadian yang kuat memberikan kekuatan pemulihan yang sangat mengerikan. Kecuali jika pertempuran telah menghabiskan energinya atau kekuatan penghancur lebih besar daripada pemulihan kekuatan keabadian. Tetapi yang jelas Tianxun ini bukanlah seorang vegetarian. Bagaimanapun juga, dia telah berada di puncak langkah ke-9 dan hanya selangkah lagi mencapai keabadian para dewa. Xiaoyan mengambil gerakan pendek dan sudah menyadari celah antara dirinya dengan Tianxun. Meskipun dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini, namun dia sudah bisa merasakan besarnya kekuatan Tianxun. Tentu saja untuk bisa memenangkan pertarungan tidaklah mudah. Dan ini pasti akan menjadi pertarungan berdarah. Xiaoyan mengepal
mengeluarkan tinjunya sedikit. Dia tidak hanya membutuhkan pertempuran semacam ini, tetapi dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Raja Roh. Hari ini Xiaoyan memiliki kesempatan untuk membunuh Tianxun. Dan jika dia berhasil melakukannya, maka dia tinggal membunuh Raja Roningyao yang pandai dalam teknik racun. Hei budak, apa yang sedang kau lakukan? Dia hanya seorang langkah kelima. Di sini, kau harus bertindak berdasarkan perintahku. Ucap suara cincang Daozi bergema di telinga Tianxun. Berisik, ucap Raja Tianxun dengan suara yang dalam. Akhirnya dia tidak bisa menahannya dan segera mengeluarkan raungan yang menggemparkan seluruh aula budak Dewa Asura. Dia memandang cincang Daozi yang berada di lantai pertama dengan mata yang tajam. Seolah-olah saat ini dia ingin menghajar cincang Daozi hingga menjadi bubur. Meskipun perisai pelindung emas mengisolasi kekuatannya, namun itu tidak dapat mengisolasi tekanannya. Dalam sekejap, dada banyak orang terasa sesak dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Saat ini seluruh aula budak Asura mulai terdiam. Adapun Xian Daozi, dia juga menyaksikan pertempuran sengit di dalam arena dengan sangat gugup. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ada sosok wanita cantik yang sedang duduk di kursi tidak jauh darinya. Hahaha, budak dewa yang begitu kuat. Zhonggu Daozi sangat beruntung karena mendapatkan budak dewa yang sangat kuat itu. Ucap suara wanita yang terus memandang Xian Daozi. Saat Xian Daozi sedang menyaksikan pertempuran di arena dengan konsentrasi yang tinggi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Dan Xian Daozi tiba-tiba menoleh melihat ke tempat duduk arah suara itu berasal. Dia melihat sosok cantik ada di sebelahnya yang membuatnya sangat ketakutan. Sehingga Xian Daozi tiba-tiba berdiri mengepalkan tinjunya dengan hormat dan wajahnya menjadi pucat pasi. Nona Yuan, maaf, aku tidak menyadari bahwa Nona ada di sini juga. Ucap Xian Daozi. Pada saat ini mata indah Yuyan sedikit melengkung. Dan tidak ada kemarahan di wajahnya. Dia hanya mengangkat tangannya dengan lembut. Hahaha, tidak apa-apa. Zhonggu Daozi, silahkan duduk dan saksikan pertempuran yang luar biasa ini. Ucap Yuyan. Xian Daozi juga mengatupkan giginya saat ini dan memikirkan betapa buruknya saat ini. Setelah pertempuran sengit dan menarik ini, perhatian Yuyan pasti akan tertuju pada budak dewanya. Dan dalam hal ini identitas Xiaoyan mungkin akan terungkap. Detak jantung Xian Daozi menggelegar dan dia bahkan membeku di tempatnya. Mengapa Zhonggu Daozi begitu gugup saat melihatku? Sebelumnya, aku tidak pernah memperlakukan Zhonggu Daozi dengan kasar. Zhonggu, silahkan duduk. Pertarungan di arena ini sangat seru. Ucap Yuyan memandang Xian Daozi yang tertegun dan berkeringat lalu tersenyum kembali. Segera Xian Daozi bereaksi dan menekan keterkejutan di hatinya. Segera dia duduk kembali. Xian Daozi berpikir di dalam hatinya haruskah dia membiarkan Xiaoyan mengaku kalah. Sekarang Xian Daozi sama sekali tidak yakin dengan kekuatan Xiaoyan saat melihat pertarungan melawan langkah ke-9. Namun melihat pemandangan di dalam arena, dia bahkan menjadi lebih dingin. Tubuh yang sangat kuat. Mungkinkah dia adalah tubuh keabadian? Sayang sekali aku tidak memperhatikan saat menangkapnya sebelumnya. Ucap Xian Daozi bergumam di dalam hatinya. Dia sangat khawatir jika ada pertanyaan tentang dirinya yang menangkap penyusup dari dunia luar yang memiliki tubuh keabadian. Dan berhasil menjadikan budak dewanya. Sepertinya cepat atau lambat, semua sandiwara mereka akan terlihat dan kemungkinan besar akan terungkap. Xian Daozi sangat gelisah saat ini, sehingga dia bahkan tidak berani menatap Yuyan. Sebelumnya setelah Yuyan tiba, banyak mata yang memandang ke arahnya dengan kekaguman. Terlihat jelas bahwa ini adalah pertama kalinya lantai ketiga didatangi oleh orang penting seperti Yuyan. Bagaimanapun Yuyan adalah salah satu orang terkuat di alam dewa iblis abadi. Dia sangat mendominasi dan tidak ada seorang pun di alam dewa iblis abadi yang berani melakukan apapun kepadanya. Saat ini Cincang juga sepertinya terkejut. Matanya terlihat berkilau marah namun dia tidak berani berbicara. Karena dia masih bisa melihat bahwa Tianxun tidak menurunkan amarahnya. Dia juga melihat pihak lain benar-benar mampu menahan serangannya. Pada saat ini momentum Tianxun melonjak. Dan dia mendorong tangannya seolah-olah dia telah memasukkan telapak tangannya ke dalam kehampaan. Xiaoyan segera mengguncang tubuhnya.
seolah-olah dia akan terkoyak dalam sekejap mata. Pada saat ini Tiansun menggunakan teknik merobek langit milik Jin Taiwei, pemimpin aliansi Dewa Petarung, yang pernah digunakan saat pertempuran di Tanah Hukuman Dewa. Pada saat itu, Jin Taiwei menggunakan teknik ini yang berasal dari Dewa Jahat. Saat Jin Taiwei menggunakan teknik ini, kekuatannya sangat mengerikan. Apalagi saat di Tanah Hukuman Dewa, kekuatan Jin Taiwei lebih kuat dari Xiaoyan. Tentu saja kekuatan Xiaoyan sekarang tidak lagi seperti dulu. Dengan tangan terkepal, Xiaoyan bersiap-siap menggunakan teknik 82 pukulan para dewa yang belum pernah dia lepaskan sebelumnya di arena ini. Saat berikutnya kekuatan keabadian Xiaoyan juga melonjak, dan energi yang kuat serta kekuatan darahnya mulai meledak. Tubuh Xiaoyan bergetar dan dia terbang menuju Tiansun. Pada saat ini Tiansun memandang Xiaoyan yang datang ke arahnya dengan tatapan tajam di matanya. Dan segera tangannya bergetar hebat seolah-olah yang dia robek bukanlah langit melainkan tubuh Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mulai menyelimuti Xiaoyan. Seolah-olah itu memang ingin merobek tubuhnya. Tubuh Xiaoyan berhenti dan di saat yang sama, tinjunya tiba-tiba melesat. Ledakan suara tinju itu seperti guntur dan cahaya kemasan bersinar dengan terang. Tampaknya bayangan tinju itu sepertinya terus memukul tanpa terlihat. Teknik merobek langit milik Tiansun. Ucap Xiaoyan merasa itu sangat berbeda dengan milik Jin Taiwei. Pada saat itu perlawanan keras kepada Xiaoyan terhadap teknik merobek langit Jin Taiwei hampir merenggut nyawanya. Dan itu karena teknik ini berisi kekuatan aturan. Tentu saja Xiaoyan tidak memiliki kekuatan seperti itu sebelumnya. Tetapi sekarang terlihat ada 7 segel bintang yang bersinar di balik topengnya. Perpaduan tubuh keabadian secara alami jauh lebih kuat daripada hanya dewa asli bintang 7. Dan itu juga ditambah dengan teknik 82 pukulan para dewa. Setiap pukulannya mendarat dan seluruh perisai emas mulai bergetar. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran menjadi terkejut. Walaupun pertarungan sengit itu seperti yang mereka inginkan, tetapi jantung mereka sepertinya masih berdebar kencang saat merasakan aura kekuatan tinju yang dilontarkan oleh Xiaoyan. Sial! Mengapa perlindungan ini terasa seperti tidak akan bisa bertahan? Bukankah pelindung ini tidak mungkin akan pecah? Ucap suara-suara khawatir bergema di seluruh kerumunan yang menyaksikan pertempuran. Tentu saja mereka tidak ingin menyerahkan nyawa mereka di sini. Jangan khawatir. Ini adalah pelindung yang ditinggalkan oleh Yang Mulia, jadi itu tidak mungkin akan runtuh. Ucap seseorang di aula budak Dewa Asura mencoba untuk mengiyakannya. Saat ini kecepatan tinju Xiaoyan semakin meningkat dan raungan jilat Tiansun terus bergema. Keduanya terus bertarung melawan kekuatan satu sama lain. Namun pada saat ini, tiba-tiba ada suara yang tajam terdengar dan aula budak Dewa Asura menjadi sangat sunyi. Pada saat ini pertarungan antara Xiaoyan dan Tiansun telah membuat banyak orang ketakutan. Dan membuat suasana di aula budak Dewa Asura menjadi sunyi. Meskipun formasi pelindung yang ditinggalkan oleh Yang Mulia kuat, namun orang-orang yang mempertahankan formasi saat ini tidaklah cukup kuat. Setelah keheningan sejenak, tiba-tiba terjadi keributan di seluruh aula budak dewa. Tentu saja jika perlindungannya dipatahkan, maka kekuatan pertarungan antara keduanya bisa membunuh mereka ratusan kali. Banyak orang di seluruh aula budak dewa Asura yang sudah tidak peduli dengan taruhan dan nilai kontribusi mereka. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan hidup mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau balau. Pada saat ini Yuyan perlahan mengulurkan lengan rampingnya dan angin kencang bertiup di seluruh lantai 3. Telapak tangan Yuyan yang terlentang terlihat menekan perisai emas dari udara. Seluruh perisai emas tiba-tiba meledak menjadi cahaya dan kerusakannya langsung diperbaiki. Semuanya, jangan khawatir. Master Yuyan ada di sini, jadi jangan takut. Ucap suara keras di seluruh arena meredakan kekacauan. Baru setelah itu keadaan menjadi tenang kembali. Mereka tentu saja takut perlindungannya hancur, yang akan mengakibatkan mereka terkena dampaknya. Jika itu benar-benar terjadi, maka mereka akan mati terkena ledakan pertarungan langkah ke-9. Apalagi kebanyakan dari orang-orang ini hanyalah dewa petarung. Saat ini ledakan dahsyat bergema di seluruh aula budak dewa Asura. Dan terlihat dua sosok menembak ke belakang secara bersamaan. Mungkin karena ukurannya tidak cukup lebar, sehingga tubuh mereka mengenai perisai emas sebelum akhirnya berhenti. Keduanya menembak ke belakang dengan darah yang disemburkan dari sudut mereka masing-masing. Jelas konfrontasi barusan membuat mereka terluka.
Namun tentu saja, cedera tersebut tidak menimbulkan ancaman nyata bagi kedua belah pihak. Tiansun menyeka darah di sudut mulutnya dan menstabilkan sosoknya berdiri. Seni 80 dewa pukulan para dewa. Sepertinya kau berasal dari klan Yuansen yang telah lama menghilang. Ucap Tiansun sepertinya mengerti saat ini mengapa Lombio dikalahkan sebelumnya. Dari sudut pandang penonton yang ada di Aula Budak Dewa Asura, lawan Tiansun hanyalah langkah kelima. Namun orang-orang yang ada di Aula Budak Dewa Asura termasuk Cincang juga tidak mengetahui bahwa lawannya ini memiliki tubuh keabadian. Dan itu hanya dimiliki oleh klan Yuansen yang berasal dari dunia tanpa batas. Namun tampaknya Tiansun belum mengenali identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Faktanya Xiaoyan juga sudah tidak takut mengungkapkan identitasnya pada Tiansun sekarang. Saat ini Xiaoyan hanya berpikir bahwa dia harus membunuh Tiansun pada pertarungan ini. Tentu saja ini kesempatan yang baik dan tidak boleh gagal. Jika dia gagal dan kedua Raja Roh bergabung, maka dia akan kesulitan menghadapi keduanya. Bukankah yang mulia adalah Raja Roh dari dunia sensi? Ucap Xiaoyan mengajukan pertanyaan yang sama. Mendengar kata-kata Xiaoyan, tatapan mata Tiansun memancarkan kecurigaan dengan identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Sosok di depannya tidak hanya mengetahui bahwa dia berasal dari dunia sensi, tetapi dia juga mengetahui identitasnya sebagai Raja Roh. Sehingga membuat Tiansun merasa sangat aneh. Hei, kita tidak memiliki keluhan dan kebencian satu sama lain. Jadi kita tidak perlu bertarung lagi. Dan aku akan melakukan apa saja untuk bisa lepas dari segel tanda budak ini. Bagaimana kalau kita bergabung saja? Ucap Tiansun mulai berkata perlahan. Dia bisa merasakan kekuatan Xiaoyan yang kuat dalam konfrontasi sikat ini. Setidaknya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun saat menghadapi Xiaoyan. Apa katamu? Bagaimana kalau kita bergabung saja? Sebaiknya kau tidak menahan diri. Di sini tidak ada ketidakadilan. Kau mengatakan tidak ada permusuhan di antara kita. Jika tidak, bagaimana mungkin ada balas dendam yang menanti kita? Ucap Xiaoyan mulai mencibir saat berkata. Lalu dia mengeluarkan penguasa Suan yang dibalut dengan kain putih di belakangnya. Saat berikutnya nyala api berkobar, sehingga menampakkan fisik penguasa berat Suan. Melihat penguasa Suan, mata Tiansun tiba-tiba menyusut. Tentu saja penguasa Suan ini tidak asing baginya. Bagaimanapun Xiaoyan pernah bertempur dengan kelompok Raja Roh di aliansi Dewa Petarung. Bagaimanapun Xiaoyan pernah bertempur dengan kelompok Raja Roh di aliansi Dewa Petarung setelah dia kembali dari alam Suanyen. Meskipun pada saat itu tidak ada pertarungan antara dia dengan Xiaoyan, namun tampilan penguasa Suan ini terlalu mencolok. Sial, mungkinkah dia adalah reinkarnasi yang mulia? Ucap Tiansun terkejut dan tanpa sadar membuka mulutnya. Dia merasa bahwa apa yang pernah dilihatnya di dalam ilusi itu adalah kenyataan. Saat ini Xiaoyan tidak banyak bicara lagi. Yang dia inginkan adalah membuat Tiansun semakin curiga dan menggoyahkan pikirannya. Ini adalah makna yang lebih dalam dari ekstraksi penguasa berat Suan oleh Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan api yang kuat terus mengalir ke penguasa Suan. Saat api menyala pada penguasa Suan di tangannya, itu terlihat seperti menyatu dengan Xiaoyan. Dan kemudian dia melangkah keluar dengan telapak kakinya. Meskipun level keterampilan ini tidak terlalu tinggi, namun ketika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung ini dengan kekuatannya yang sekarang, maka efek kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Kekuatan keterampilan bertarung ini secara paksa dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini bayangan penguasa Suan menyelimuti Tiansun yang memiliki pandangan muram. Dia memusatkan pedang panjang di tangannya. Dan menghadap ke bayangan penguasa, Tiansun juga memusatkan pedang panjang di tangannya. Dan menghadap ke bayangan penguasa Suan Xiaoyan. Di seketika dia langsung menghantam pedangnya ke udara. Kekuatan kuat dari kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain. Dan dampak mengerikan melanda mereka dengan gila-gilaan. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari konfrontasi ini. Namun pertempuran terus meningkat dan konsumsi energi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertempuran tersebut. Dalam posisi seimbang, maka sangat penting untuk mempertahankan sumber energinya. Jika Xiaoyan dapat mengkonsumsi lebih lanjut kekuatan keabadian pada armornya, maka secara alami dengan kekuatan tubuh fisiknya, itu akan lebih bermanfaat untuk pertarungan Xiaoyan berikutnya. Selain itu dia juga mengetahui bahwa jurus membunuh Tiansun yang sebenarnya belum digunakan.
Pada saat berikutnya Xiaoyan sekali lagi mengambil beberapa langkah berturut-turut. Kemudian hantu besar dan kokoh muncul di atasnya. 7 langkah dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Seketika bayangan kaki yang besar menutupi langit dan matahari. Ruang di sini terbatas, jadi mustahil bagi Tianxun untuk melarikan diri. Tianxun hanya bisa dengan terpaksa menghadapi keterampilan bertarung Xiaoyan. Dia sepertinya merasakan kekuatan penindasan. Dan tangannya segera berubah membentuk tanda teknik ketiga 1000 Buddha dan segel iblis. Seketika sebuah tanda besar muncul di depan Tianxun. Jika itu bertabrakan dengan kaki kental Xiaoyan, maka ledakan di seluruh aula budak dewa Asura akan sulit untuk dihindari. Pada saat ini aula budak dewa Asura bergetar dengan hebat. Meskipun tanah di sini kokoh, namun retakan terlihat menyebar di perisai emas. Pada saat ini Yuyan kembali melambaikan tangannya, seolah-olah ruang di mana keduanya sedang bertarung sekali lagi akan mulai runtuh. Sehingga dia memperkuatnya kembali. Jika Yuyan tidak mengambil tindakan, maka diperkirakan seluruh aula budak dewa Asura akan dilululantahkan oleh tabrakan kekuatan keduanya. Pada saat ini cahaya hitam dari 1000 Buddha dan segel iblis di depan mata Tianxun benar-benar berbeda dan lebih solid dari apa yang ditampilkan oleh hantu roh yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan tandanya bahkan lebih kuat lagi. Xiaoyan menggertakkan gigi dan bahkan langsung mengambil langkah ketujuh. Saat berikutnya bayangan kaki 7 langkah dewa pembunuh yang kokoh tiba-tiba jatuh dan runtuh. Meskipun Tianxun dapat mematahkan langkah ketujuh dengan pedangnya, namun segera matanya terlihat suram. Karena dia akhirnya mengenali sosok Xiaoyan yang terus menggunakan topeng. Sebelumnya dia telah menggunakan kekuatan keabadian untuk menghadapinya. Tetapi sebagai langkah ke-9, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat yang sama mata Xiaoyan semakin menyala. Karena semangat juang yang melonjak dari tubuhnya. Tentu saja Tianxun ini menjadi musuh yang paling kuat yang pernah dia lawan. Namun Xiaoyan sama sekali tidak takut menghadapinya. Pada saat yang sama, awan petir di atas kepalanya secara bertahap berkumpul di beberapa titik. Seolah-olah itu akan mengeluarkan badai yang besar. Saat berikutnya sosok Xiaoyan melintas seolah-olah dia menghilang dalam sekejap mata. Saat Xiaoyan menghilang, dia hanya meninggalkan jejak seperti seutas benang yang berkedip-kedip. Tiba-tiba Xiaoyan sudah muncul di belakang Tianxun. Dan dia sangat dikejutkan oleh kecepatan milik Xiaoyan. 7 tinju dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Sebuah pukulan yang berisi 7 kekuatan berbeda dari tubuh Xiaoyan meledak di belakangnya. Saat ini tubuh Tianxun tiba-tiba langsung memancarkan cahaya keemasan. Saat tinju Xiaoyan jatuh ke arahnya, cahaya keemasan juga ikut meledak menahan pukulan mengerikan Xiaoyan. Efek kekuatan pukulan ini bahkan sempat menjatuhkan Xiaoyan ke belakang. Sial, apakah itu teknik perlindungan tubuh? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Di sisi lain terlihat Tianxun mengepalkan tinjunya. Menghadapi serangan luar biasa milik Xiaoyan, tentu saja Tianxun tidak bisa duduk dengan diam. Alasan utamanya adalah dia merasakan tekanan yang kuat. Tapi bagaimanapun juga dia telah berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Dan masih terlalu dini untuk mengakhiri pertarungan antara keduanya. Pada saat ini, tampaknya Tianxun berada pada posisi yang dirugikan. Tetapi kekuatan langkah ke-9 jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini sungguh reinkarnasi yang mulia. Dengan kekuatanmu yang sekarang, aku pasti bisa membunuhmu di sini. Ucap Tianxun mencibir dan cahaya merah muncul di matanya dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.